Di tahun 2017 saya mengalami suatu penyakit yang benar-benar luar biasa. Awalnya sih nggak begitu serius ya, biasa sakit kepala, paling saya minum obat, baik. Saya sih nggak terlalu menghiraukan banget ya, memang mengganggu tapi masih bisa dibawa. Minum baik, sekarang nggak. Ketika saya sakit kepala itu hilang, timbul ada gejala lain. Pak, kenapa, Pak? Pak, bangun, Pak. Papa kenapa? Bangun, Pak. Papa kenapa? Tiba-tiba halusinasi, kayak ada bayangan gitu. Ya itu disebut paranoid, nggak taunya sekarang ini dibilang. Aku ambilkan minum dulu ya. 1 tahunan begitu terus. Ini pusingnya makin lama, obat nggak mempan, sampai saya minum sehari 3 kali. Tiba-tiba ini kayak orang gila, nggak nyambung ngomong. Selanjutnya itu kejang. Kejang itu artinya pingsan. Kamu kenapa? Kamu mimpi buruk? Minum dulu. Begitu saya ke dokter, dikasih tuh obat sakit kepala, obat penenang. Ada sih obat yang bisa berhentiin saya tuh. Berasa hilang, tapi nggak lama. Tiba-tiba saya lagi naik motor, tahu-tahu nih kayak jatuh kayak plak gitu. Bener-bener membahayakan gitu. Dan kejadian itu terus berulang. Jadi saya berobat. Saya bingung nih, sampai dokter penyakit dalam, terus dokter jiwa, sampai semua dokter, kalau nggak salah ada 5 dokter. Sampai dokternya udahlah Pak, dirujuk. Nah, suatu titik ketemu bahwa saya harus di MRI. Ketika saya di MRI, ada yang namanya tumor. Tumor saya itu sebesar kepalan bayi, ada di sebelah kanan. Otak tuh sebetulnya bundar gini ya. Kalau dibelah 2 itu harus sama. Tapi kalau ini di garis tengah, yang ini ciut, yang sini kembung. Nah ini yang menyebabkan saya blank. Kadang ngomong nggak nyambung gitu. Dan dalam 2 bulan ini jika tidak dioperasi, Bapak Frans beresiko mengalami kebutaan dan juga kelumpuhan. Apakah Bapak siap untuk menjalani operasi? Saya siap, Dok, untuk menjalankan operasi. Yang penting saya bisa sembuh, Dok. Baik. Tapi ingat, yang namanya dijamin sama pemerintah itu harus ada aturan main. Jadi Bapak kena yang namanya waiting list. Dan itu banyak antriannya. Ternyata saya dapat antrian ke-13. 13 itu dihitung per bulan. Berarti 1 tahun, lebih 1 bulan baru saya dapat bisa diantri. Istri saya cuma bisa berdoa, cuma bisa melihatin, cuma bisa mendukung. Karena udah nggak ada harapan. Toh kita juga punya anak, biaya nggak ada. Dia sama sekali nggak bisa berbuat apa-apa. Saya kan seorang pianis ya, terus freelance lagi ya. Jadi saya secara finansial nggak mungkin lah. Itu saya lihat budgetnya udah ratusan juta. Akhirnya ya kita nurutin peraturan. Saya jalanin hidup sambil saya berdoa. Saya fokus apa yang harus saya benahin dalam hidup saya ini. Sampai di rumah saya orang-orang bilang juga, wah ini mungkin udah nggak lama lah umurnya ya. Orang udah vonis begitu, saya nggak hiraukan. Tetapi ada suatu firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus ingat bahwa Markus 11 tuh ayat 24 berkata, apa saja yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Itu saya imanin benar-benar. Suatu hari saya melayani di hari Minggu, tiba-tiba saya jatuh anpal, pingsan, terus tahu-tahu ada di rumah sakit. Wah, Pak Frans sudah mulai sadar ya. Dok. Bagaimana Pak Frans? Apa sudah siap dilakukan tindakan operasi? Dokter menyatakan bahwa saya siap dioperasi. Jadi gimana kok bisa siap dioperasi? Ternyata ada
yang membiayain saya. Jadi saya nggak perlu waiting yang 13 bulan itu, tetapi saat itu saya ditetapkan untuk masuk operasi. Dan di situ juga ada tanda tangan keluarga, terutama istri, dia harus tanda tangan bahwa kalau misalnya saya dioperasi bisa sembuh, bisa meninggal.